праздником вас! С Днем Великой Победы! Ура! Strategi perang Putin bikin Eropa dan Amerika Serikat bingung. Ditulis oleh Asarullah Hagu dari Suar.com. Vladimir Putin bukan orang sembarangan. Ia adalah perwira KGB atau Committee for State Security selama 15 tahun. Segala macam strategi perang tentu ia paham. Taktik Eropa dan Amerika juga ia paham. Saat menyerang Ukraina, Putin tidak sembrono. Ia hitung dengan cermat dengan kalkulasi tinggi. Saat ini Eropa Barat, Amerika Serikat, dan dunia lagi bingung soal strateginya. Banyak fakta di lapangan yang tidak dipahami dan publik hanya bisa menduga-duga arti dari strategi Putin. Pertama, Putin mengerahkan 150-200 ribu tentaranya ke Ukraina. Ternyata banyak di antara tentara ini hanya cadangan dan wajib militer yang baru dilantik 4 bulan. Tidak heran tentara ini berlagak cupu, culun, dan manja. Di antara mereka ada yang dengan cepat disersi, menyerah dan menyerahkan begitu saja tanknya. Beberapa di antaranya menangis dan menelepon ibunya setelah ditangkap. Fakta ini bisa ditafsirkan sebagai sebuah strategi Putin. Ia mengerahkan tentara cadangan dengan kalkulasi bahwa perang akan panjang. Tentara profesional disimpan dan siap dikerahkan jika negara Eropa Barat ikut campur. Putin paham bahwa kualitas tentara Ukraina tidak gahar banget. Itu bisa dilihat di Crimea dan 2 wilayah separatis yang baru diakui kemerdekaannya oleh Rusia. Jadi untuk menyerang Ukraina cukup dilawan dengan tentara cadangannya yang culun dan manja. Tujuan lain Putin mengerahkan tentara cadangan yang culun adalah untuk melatih mereka berperang. Mereka perlu mengalami situasi perang. Hitung-hitung perang di Ukraina adalah sebagai latihan bagi mereka. Kedepan jika Rusia berperang dengan NATO yang terlatih, maka mereka sudah punya pengalaman. Saat ini banyak anak muda yang culun, hanya gahar di media dan di game. Kini mereka harus dikerahkan di medan perang yang sesungguhnya. Bagi Putin, jika mereka survive, maka merekalah nantinya tentara hebat Rusia. Sebaliknya, jika mereka tertangkap, menyerah, atau tewas, maka itulah nasib mereka. Tentara yang culun tidak dibutuhkan Rusia. Biarkan mereka bermain-main dan latihan di Ukraina. Dengan kata lain, Putin tidak mengerahkan tentara terbaiknya di Ukraina. Hal ini bertolak belakang pada strategi perang pada umumnya. Tujuannya untuk menyimpan tentara hebatnya jika berperang dengan NATO. Tentara terbaik Rusia baru diterjunkan jika tentara Ukraina sudah mabuk kemenangan atau sudah lelah melawan tentaranya yang cupu dan culun. Saat tentara Ukraina sudah kehabisan energi, barulah muncul tentara profesional dikerahkan untuk menyapu tentara Ukraina. Biasanya dalam perang permulaan, tentara terbaik yang langsung terjun. Inilah yang ditunggu-tunggu Eropa dan Amerika Serikat. Saat tentara terbaik Rusia kelelahan dan kehabisan energi, maka pada saat itulah NATO masuk dan ikut campur. Agaknya gelagat Eropa Barat dan Amerika Serikat ini dibaca betul oleh Putin. Oleh karena itu, dia hanya mengerahkan tentara culun terlebih dahulu. Kedua, Putin mengerahkan mesin perang yang tua dan dibiarkan terongok kehabisan bahan bakar. Dikabarkan konvoi militer Rusia sepanjang 64 km mendekati Kiev, ibu kota Ukraina. Mesin perang terlihat tua. Pertanyaannya adalah mengapa Putin tidak mengerahkan mesin perang terbaiknya di Ukraina dan justru mesin perang tua? Tentu saja ini strategi Putin juga. Ia mungkin saja membuang mesin perangnya yang sudah tua di Ukraina. Hitung-hitung sebagai tempat membuang sampah mesin perang yang sebetulnya menjadi beban negara dalam memeliharanya. Putin tahu bahwa jika mesin perang ini yang kebanyakan peninggalan Uni Soviet berhadapan dengan tentara NATO, maka akan menjadi bulan-bulanan. Nah, sebelum berperang dengan tentara lawan yang sesungguhnya, Putin jadikan umpan dulu mesin perang tuanya. Paling tidak mesin perang tua ini bisa dijadikan pelindung para tentara yang culun untuk berperang sekaligus latihan melawan tentara Ukraina. Putin paham bahwa sewaktu-waktu NATO dan Amerika Serikat akan mengirim mesin perang canggih ataupun terjun langsung di medan perang Ukraina. Nah, pada saat itulah mesin perang canggih Rusia dikerahkan secara terukur, jadi menunggu lawan yang sepadan. Ketiga, langit Ukraina masih bersih dari jet-jet tempur canggih Rusia. Rusia belum menguasai udara Ukraina. Barat dan Amerika Serikat sangat yakin bahwa pada awal invasi, Rusia langsung mengerahkan jet super canggihnya.
Pada saat itu Barat dan Amerika Serikat akan mengamati kecanggihan pesawat itu. Mereka bisa menghitung dan bisa mengukur kemampuan udara Rusia. Nah, pada tahap ini Rusia belum mau menunjukkan kekuatan udaranya. Biarlah NATO dan Amerika Serikat penasaran. Jadi Putin tidak langsung mengerahkan pesawat tempur canggihnya. Ia hanya mengerahkan pesawat ala kadarnya dan melakukan invasi ala kadarnya. Putin menyimpan pesawat tempur canggihnya dan siap dikerahkan jika NATO dan Amerika Serikat ikut campur. Jika NATO dan Amerika Serikat melakukan larangan terbang di wilayah udara Ukraina dan mengawalnya, barulah Putin menguji jet-jet tempur canggihnya. Keempat, Putin mulai menguji coba rudal-rudal presisinya. Nah, ini penting sekali. Putin ingin melihat bagaimana akuratnya rudalnya. Di lapangan, rudal-rudal Rusia mengenai sasaran dengan presisi tinggi. Rudal-rudal semacam ini langsung diproduksi massal sebagai persiapan untuk berperang dengan NATO dan Amerika Serikat. Putin pun melemahkan kota-kota di Ukraina bukan dengan invasi lewat udara, tetapi dengan rudal-rudal presisi tinggi yang menyisir objek-objek militer. Akhirnya ke depan strategi perang mungkin berubah. Dari penguasaan ruang udara dan invasi besar-besaran lewat udara diganti dengan rudal-rudal dengan presisi tinggi. Juga bisa menyerang target dengan akurat lewat pemetaan satelit. Untuk apa dikerahkan pesawat canggih? Fakta-fakta di atas membuat bingung negara Eropa Barat dan Amerika Serikat atas strategi perang Putin. Karena bingung, Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Presiden Amerika Serikat Biden tanpa disuruh mengumumkan kepada publik bahwa Prancis dan Amerika Serikat tidak akan berperang dengan Rusia. Saat ini negara Eropa Barat seperti Jerman, Belanda, Turki, dan Amerika Serikat hanya mengirim rudal anti-tank, drone anti-tank, dan senjata pelindung lainnya kepada Ukraina. Tentu saja senjata-senjata ini hanyalah alat uji coba di Ukraina sejauh mana mereka efektif melawan mesin perang tua Rusia dan tentara colonya. Begitu dulu kura-kura. Salam Siward Asarullah Haku. Bagaimana menurut Anda? Праздником вас! С днем Великой Победы! Ура!